Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana nih perasaannya setelah mengikuti pemilu sebulan yang lalu? Apakah sudah tenang atau masih sedikit risau menantikan bagaimana representasi perwakilan dari pejabat-pejabat kita nanti? Namun yang pasti semoga mereka yang dipilih menjadi pribadi yang amanah dan menepati janji-janjinya. Ya, walaupun ada juga yang tidak masuk akalnya. Ngomong-ngomong, perihal pejabat yang bermasalah itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang masih sering kita alami sampai saat ini adalah pejabat korupsi. Seperti yang akan saya bahas kali ini adalah tentang koruptor, korban-korban pikiran kotor. Korupsi di Indonesia itu kayak jamur di musim hujan. Tahu nggak kenapa? Mereka itu bertaburan di mana-mana dan sulit untuk dihilangkan. Kita sepakati dulu ya, koruptor itu adalah maling. Kenapa harus begitu? Ya karena kalau koruptor itu kayak terlalu high level bagi mereka yang minus akhlak. Jadi lebih enak aja kalau menyebutnya dengan sebutan maling. Koruptor dan maling itu sama-sama mencuri sesuatu yang bukan haknya. Tapi ngomong-ngomong ada loh perbedaannya teman-teman. Pertama, koruptor itu ketika ketangkep, yang membedakannya sama maling adalah tingkat kesibukan sama durasi waktunya yang cenderung lama untuk bebas. Karena kenapa? Koruptor itu selalu diwawancarai terlebih dahulu. Ada juga yang masih sempet-sempetnya untuk tampil di TV. Nah, sedangkan maling itu waktunya sangat terbatas. Kadang nih ya, dia langsung aja babak belur saat ketahuan nyuri sandal masjid atau helm di pinggir jalan. Padahal yang dicuri lebih banyak hasil korupsi. Tapi itulah hebatnya, ijazah dan juga jabatan. Menurut saya, perbedaan yang kedua ini sangat lucu loh teman-teman. Di negara-negara lain misalnya ketika ada kasus korupsi di Tiongkok pada 2018 itu dihukum mati. Kemudian ada di Arab Saudi misalnya dipotong tangan. Terus di Malaysia dihukum gantung. Nah, kalau di Jepang dan juga Korea Selatan ini sedikit lucu-lucu gimana gitu ya teman-teman. Mereka yang korupsi itu tidak dapat hukuman berat dari negara, tapi karena sanksi sosial, yaitu dikucilkan oleh masyarakat, dan juga budaya malu mereka yang sangat tinggi, bisa membuat mereka untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi ya masih mending dapat penghukuman yang berat. Sebenarnya konstitusi di Indonesia juga sama sih. Ada yang korupsi digantung kasusnya, tapi kemudian ada juga yang korupsi dipotong masa tahanannya. Yang ketiga ini lebih lucu lagi loh teman-teman. Ketika akhirnya para koruptor itu berhasil dipenjarakan, tapi masih saja membuat kecemburuan sosial bagi narapidana lainnya. Misalnya, temuan sejumlah narapidana korupsi yang kepergok memiliki fasilitas mewah seperti AC, TV layar datar, kloset duduk, handphone, yang kedapatan berada di dalam sel. Kondisi itu pun disorot oleh Najwa Shihab dan tim Mata Najwa pada 2018 lalu, yang ditayangkan di Trans 7. Pantas saja koruptor-koruptor itu leluasa merampas uang rakyat. Toh hukumannya juga bisa disetting sedemikian rupa. Yang penting harus ada 3 hal: harta, tahta, dan sandiwara. Ya, begitulah perbedaannya teman-teman. Naasnya korupsi sudah menjadi suatu kebiasaan pejabat yang minus akhlak. Tidak melulu oleh jabatan yang tinggi atau rendah, korupsi sering terjadi di negeri tercinta ini. Bung Hatta pernah berucap gini, jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tapi sepertinya itu sudah jadi kebudayaan. Sebenarnya solusi sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah mulai dari diri sendiri aja. Tunjukin sikap anti korupsi sekecil apapun.
Kita fokus buat memperbaiki diri supaya nanti saatnya kita memimpin negeri ini, korupsi sudah hilang di bumi Nusantara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sylvia Meliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.